Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut lagi di alur cerita buku harian seorang istri untuk episode malam ini 30 Juli 2022 hanya di SCTV 1 untuk semua. Di episode selanjutnya Pak Fajar juga dia langsung pergi, dia juga bawa motor gede, dan di sini pas Pak Fajar sudah pergi bawa motor, si Kelvin juga dia langsung lari ke mobilnya sambil dia engkol-engkolan karena kakinya masih sakit. Lalu terjadilah di sini kejar-kejaran antara Pak Fajar sama si Kelvin. Singkat cerita di sini juga kejar-kejaran juga di sini dia Pak Fajar sama si Kelvin, dan si Kelvin juga langsung memepet motornya Pak Fajar. Lalu singkat cerita Pak Fajar juga karena dipepet oleh mobilnya si Kelvin, dia juga langsung hilang kendali dan dia juga langsung nyuksruk menabrak pohon gede yang ada di pinggir jalan. Lalu Pak Fajar juga dia langsung tergeletak. Lalu si Kelvin juga langsung berhenti dan dia juga langsung turun dari mobilnya untuk menghampiri Pak Fajar yang sudah terkapar karena dia motornya menabrak kayu. Lalu si Kelvin juga dia langsung menghampiri Pak Fajar yang sudah terkapar, dan Pak Fajar juga tidak bisa bicara sepatah pun. Di sini si Kelvin juga ngomong kepada Pak Fajar, "Kamu kalau mau selamat tinggalkan Alia," kata si Kelvin kepada Pak Fajar yang lagi terkapar di pinggir jalan. Lalu dia juga sudah ngomong kayak gitu kepada Pak Fajar, dia juga langsung pergi dari tempat itu. Lain lagi di sisi lain, Nana yang sangat sedih karena kejadian Panopal telah berbuat kasar kepada para buana, dia akan menolong dia salah menduga, padahal di sini dia itu akan menolong dirinya. Tapi di sini Dewa juga dia menenangkan dan dia juga akan membawa Nana ke makam ayah Wawan. Lalu Panopal juga melihatin Nana dan Dewa pergi, dia juga akan mengikuti Nana dan Dewa ke makam ayah Wawan. Lalu di sisi lain di sini di kontrakannya Dewa di sini Amira yang lagi menungguin Junior, dia juga menerima WA dari Pasha karena Pasha dia mau mengajak makan malam di sebuah kafe. Lalu pas dia gak lama kemudian sudah membalas WA, tiba-tiba ada yang mengetok pintu. Sangka Amira itu adalah Dewa sama Nana, padahal itu anak buahnya Pak Jos. Pas dibuka dia juga sangat kaget. Lalu sini Amira juga nanya kepada anak buahnya Pak Jos, "Papa mau cari siapa?" kata Amira. Di sini juga anak buahnya Pak Jos juga dia ngomong, "Saya mau ketemu sama Nana Buana." Dia sambil memegang anak buaya. Lalu di sini Amira juga menjelaskan kepada anak buahnya Pak Jos bahwa Nana dan Dewa tidak ada. Dia juga akan menunggu di tempat itu di kontrakannya Dewa. Tiba-tiba dia memaksa mau masuk ke dalam. Di sini anak buaya itu juga lepas. Amira takut kena Junior, dia juga langsung mengambil kursi dan langsung menghajar anak buaya itu sampai mati. Lalu di sini anak buahnya Pak Jos juga dia sangat marah kepada Amira dan dia juga menyuruh kepada anak buahnya suruh menangkap Amira, dibawa ke tempat Pak Jos untuk dikasih hukuman. Singkat cerita Amira juga berontak mau lepas dari anak buahnya Pak Jos tapi tidak bisa, dia juga langsung dimasukkan ke mobil dibawa ke tempatnya Pak Jos. Lain lagi di sisi lain Dewa sama Nana juga sampailah ke makam ayah Wawan. Di sini juga dia menjelek-jelekan Panopal. Nana tidak sadar bahwa di sisi lain Panopal mendengarkan omongan dia. Lalu Panopal juga dalam batinnya dia ngomong, "Benar-benar putri saya sangat marah kepada saya. Saya dibanding-bandingkan dengan Wawan, padahal saya ini ayah kandungnya dia." Lalu Panopal juga di sini akan berusaha untuk memperbaiki kejadian waktu di kafe itu, padahal dia itu untuk menjaga putrinya dari sinus tunjung si tangkurak para buana. Lalu Dewa juga langsung pergi dari makamnya dan Panopal juga langsung mengikuti lagi Nana sama Dewa. Lain lagi di sisi lain di sini si para buana sampai ke rumahnya, dia juga menceritakan kejadian di kafe kepada si Broko Kroni. Pas sudah menceritakan di sini si Broko Kroni, si Livia juga dia menanyakan karena dia mendapatkan door prize waktu syukuran 4 bulanannya Nana. Lalu singkat cerita para buana juga mengasihkan kunci mobil dan si Livia juga dia membawa mobil itu untuk jalan-jalan. Lain lagi di sisi lain di sebuah kafe, Pasha yang lagi menunggu Amira, dia juga nggak lama kemudian datanglah rombongan orang-orang gede. Di sini nggak lama kemudian dia dihampiri oleh pelayan restoran itu dan Pasha juga diusir dari tempat itu karena
kafe itu sudah di booking. Tapi Pasha tidak terima, dia juga pindah dari tempat itu. Dan di sini gak lama kemudian datanglah dua bodyguardnya kafe itu dan Pasha juga langsung diseret untuk keluar. Tapi Pasha di sini dia sudah tidak tahan, dia amarah, langsung dia juga menghajar security kafe itu sampai babak belur. Lain lagi di sisi lain, manajer kafe itu juga langsung dia juga menelepon polisi untuk menangkap Pasha. Singkat cerita, Pasha yang lagi duduk di kursi sambil menunggu Amira, gak lama kemudian datanglah polisi. Pasha juga sangat kaget dan dia juga langsung berdiri. Lalu di sini Pasha juga dia akan menjelaskan semuanya kepada polisi, tapi polisi tidak bisa begitu aja. Dia juga tidak bisa menjelaskan apa-apa dan polisi juga langsung menyeret Pasha dibawa ke kantor polisi. Lalu di sini Pasha sudah dibawa dari kafe itu karena dia membuat kerusuhan. Lain lagi di sisi lain di sini Dewa sampailah ke kontrakannya. Pas sampai ke kontrakannya, Dewa sangat kaget karena pintu kontrakannya terbuka. Dia juga langsung masuk ke kontrakannya sambil memanggil-manggil Amira. Lalu di sini Amira tidak ada, cuman ada Junior. Lalu Dewa juga langsung menelepon Amira. Ternyata HP-nya Amira ada di kursi. Pas dia sudah menelepon Amira, HP-nya ada di kursi, tiba-tiba dia sangat kaget dia menerima telepon dari kantor polisi. Lalu polisi juga dia menceritakan semuanya kepada Dewa. Lalu di sini pas dia sudah menerima telepon dari polisi, Dewa juga menceritakan kepada Nana. Di sini juga Nana juga sama Dewa juga akan pergi ke kantor polisi untuk membebaskan Pasha. Pas mau pergi, datanglah Saskia sama ibunya. Lalu Saskia juga sama ibunya juga dia bilang berterima kasih kepada Dewa karena telah membiayai rumah sakit. Padahal itu bukan Dewa yang membiayai, itu adalah Pasha yang membiayai rumah sakit. Lalu di sini ibunya Saskia juga ngomong kepada Dewa, kayaknya Pak Dewa mau pergi ya, kata ibunya Saskia. Di sini juga Dewa juga menceritakan semuanya kepada Saskia sama ibunya Saskia bahwa Pasha ada di kantor polisi. Saskia juga sama ibunya dia sangat kaget mendengar bahwa Pasha ada di kantor polisi. Singkat cerita di sini ibu Saskia juga sama Saskia juga dia ikut sama Dewa untuk ke kantor polisi untuk membebaskan Pasha. Nah itulah alur cerita buku harian seorang istri untuk episode malam ini 30 Juli 2022 hanya di SCTP 1 untuk semua. Sebelum Mimin pamit, yuk kita doakan para pemain dan kru BHC semoga diberi kesehatan dan jangan lupa kita doakan sinetron buku harian seorang istri supaya bisa bertengger di rating nomor 1, amin. Dan juga sebelum Mimin pamit, bagi dulur-dulur, mama, tante-tante, bunda-bunda dimanapun anda berada yang baru bergabung dengan channel ini, jangan lupa tekan tombol like, komennya, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya juga ya guys. Dan juga sebelum Mimin pamit, Mimin mohon maaf kalau ada salah-salah kata dan kata-kata Mimin balelo lobati soledat karena Mimin terus ngabudah. Mimin mohon maaf. Sekarang Mimin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu dimanapun anda berada. Terima kasih.